saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan apa yang akan kita lakukan selama sebulan penuh ini dalam bulan kemerdekaan. Seperti saudara-saudara ketahui, mulai dari tahun yang lalu kita sudah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bukan hanya sehari atau beberapa hari, kita memperingatinya dengan sebulan penuh. Jadi ini menunjukkan keseriusan kita sebagai bangsa merayakan, menghayati, mengamalkan semangat kemerdekaan yang sudah kita raih, ya. Dan tahun ini kita memasuki tahun yang ke-72. Nanti selama bulan kemerdekaan ini kita akan merangkai dengan banyak sekali kegiatan yang giat, yang bergiat bukan hanya kita-kita yang ada di Jakarta, tetapi juga masyarakat kita seluruh Indonesia, di seluruh lapisan masyarakat. Jadi kita akan mengawali nanti pada tanggal 1 Agustus itu dengan melaunching pameran lukisan seperti tahun yang lalu. Jadi kita akan ada pameran lukisan koleksi Istana Kepresidenan yang tahun ini kita beri tajuk Senandung Ibu Pertiwi. Yakinlah bahwa masih banyak koleksi istana yang akan ditampilkan. Yang ini pengalaman dari tahun lalu ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Jadi kami berharap tahun ini juga antusiasmenya akan luar biasa, bukan hanya untuk melihat lukisan tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kegiatan nanti Pak Triawan, Kepala Bikraf juga akan menjelaskan hal semacam itu. Dan tanggal 1 launchingnya bukan hanya launching untuk pameran lukisan selama 1 bulan, tapi kita nanti juga akan menyelenggarakan zikir kebangsaan dengan tema mensyukuri nikmat kemerdekaan di halaman Istana Merdeka pada pukul 19.30 pada tanggal 1 Agustus. Jadi itu zikir itu akan diikuti oleh para ulama dan sekaligus juga oleh para santri dari berbagai pondok pesantren, dan kemudian disambung dengan berbagai kegiatan yang lain selama 1 bulan, ya, selama 1 bulan. Jadi ini 1 hari nendang, terus kemudian kita akan ikuti kegiatan 1 bulan di berbagai kota di Indonesia, dan ini partisipasi masyarakat juga akan kita dorong, dan saya yakin masyarakat juga sangat antusias. Jadi berbagai kementerian juga siap untuk membackup inisiatif-inisiatif yang ada di masyarakat. Rangkaiannya mungkin Pak Triawan bisa menyambung setelah tanggal 1 itu kegiatannya apa saja. Pak Triawan. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi oleh Pak Mensesnek sudah disampaikan, sebulan ini memang betul-betul penuh kegiatan kita, ya. Dan itu sifatnya partisipatif, ya. Bukan hanya dari istana yang menyelenggarakan, tapi masyarakat diharapkan, selain kementerian-kementerian dan lembaga lain, yang kita minta kegiatannya bukan hanya di internal, tapi kegiatan yang melibatkan masyarakat, ya. Tadi sudah disampaikan pameran lukisan. Kita ingin pameran lukisan pada tanggal 1 ini selain sebagai gong, tapi juga kita ingin pameran ini semakin lama, semakin tahun, ya, semakin menarik. Ya, jadi jangan hanya pameran lukisan yang pertama dulu saja yang dikunjungi oleh ribuan orang sampai susah sekali mengaturnya. Tapi tahun ini pun momentum kemerdekaan ini ingin dijadikan sebagai accessibility masyarakat dan peminat seni untuk bisa melihat koleksi istana yang tidak setiap hari bisa dilihat. Lalu tentunya untuk ekonomi kreatif bulan ini bulan yang marak, ya, karena kita memiliki subsektor yang beragam. Ya, semua kita coba akomodir untuk diadakan pegelaran-pegelaran sampai kuliner pun, Pak, ya. Ada lomba masak, ya, dan ya makan ikan bersama. Lalu ada pentas seni Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman yang memang bebas untuk masyarakat, tapi nanti kita akan selenggarakan tema-tema tertentu di tanggal 6, 13, 20 dan 27 Agustus. Pada tanggal 10 Agustus saya akan berjalan kronologis, ya. Tanggal 10 Agustus akan ada peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional dengan yang ke-22. Sebenarnya ini sudah selalu diselenggarakan, ini ke-22 dengan judul
pembangunan maritim berbasis pengetahuan di Central Point of Indonesia, tapi itu di Makassar. Jadi tidak hanya di Jakarta, semua diselenggarakan di seantero Indonesia. Jumat 11 Agustus akan ada peluncuran dan kick-off pembinaan ideologi Pancasila di Istana Bogor. Nah, mungkin Bapak bisa memberi isi soal ini, Pak. Apa namanya, tanggal 11 Agustus itu, Ya, Pak? ini Penting pada ini. tanggal 11 Agustus ini UKPIP, Pak Yudi Latif dan kawan-kawan membuat inisiatif bahwa kita harus memperkuat pembinaan ideologi Pancasila ini sebagaimana dimandatkan di dalam unit kerja Presiden tersebut. Dan kemudian ini akan menginisiasi program-program selanjutnya, termasuk di dalamnya adalah yang juga diselenggarakan oleh UKPIP adalah juga bagaimana kita mengapresiasi terhadap warga negara Indonesia yang sangat berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Kontribusinya besar, memberikan inspirasi dari banyak pihak, termasuk terutama ke generasi muda. Ini juga akan diselenggarakan oleh UKPIP, Pak Yudi Latif dan kawan-kawan. Dan ini akan memperkaya dari apa yang setiap tahun juga diselenggarakan oleh pemerintah, oleh istana, yaitu penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan. Itu yang nantinya akan diadakan pada tanggal 15 Agustus. Tentu saja sebelum itu ada Hari Pramuka. Ini juga momen yang sangat penting, diselenggarakan di Cibubur seperti tahun lalu. Tapi sekali lagi kita akan kemas, kita akan manfaatkan ini momentum untuk meningkatkan kebangsaan, kebanggaan kita sebagai Indonesia, kemampuan kita untuk bersaing di tingkat global. Di tengah bulan Agustus, seperti biasa, ada beberapa sidang, yaitu sidang tahunan di depan MPR RI, kemudian pidato kenegaraan Presiden di DPR dan bersama DPD, dan tentu saja juga seperti tahun yang lalu ada pidato RAPBN tahun 2018 dan nota keuangan yang diselenggarakan oleh Presiden. Sebentar, Pak, saya mau tambahkan dulu. Tadi yang di Car Free Day, ya, ingin saya sampaikan bahwa di zaman media sosial ini masyarakat tuh kadang-kadang memerlukan satu bentuk, satu format, ya, agar momen apapun bisa diadakan secara konsisten. Nah, di Car Free Day ini nanti, terutama di awal-awal, itu akan diselenggarakan di tempat tersebut dan juga di Kota Tua, pengumpulan dari setiap KL, kementerian dan lembaga maupun perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN untuk membuat video yang sangat sederhana. Mereka kumpul, mereka akan membawa bendera, ya, dengan jumlah yang banyak, dan mereka akan berteriak sesuai dengan slogan peringatan ke-72 Hari Kemerdekaan ini, yaitu apa, Pak, judulnya? Jadi nanti akan kita intinya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengapresiasi, merayakan, menyampaikan pesan melalui sosial media. Oleh karena itu ruang Car Free Day ini akan dimanfaatkan secara optimal. Ayo kerja bersama, Pak. Ayo kerja bersama, bekerja sama untuk berbagai hal, ya, untuk kebaikan bangsa kita. Dan Hari Konstitusi, ya, itu pada tentu saja tanggal 17 Agustus upacara seperti biasa kita akan kemas dengan nuansa bukan saja khidmat, ya, itu penting. Pada hari peringatan 17 Agustus itu selain khidmat juga ada selebrasinya. Kita ini bukan hanya khidmat tapi juga gembiranya. Itu kita tuangkan untuk mengekspresikan juga kekayaan budaya kita pada upacara itu. Jangan lupa nanti Pak Triawan ini yang lebih tahu juga, pada hari Jumatnya selain peringatan Hari Konstitusi, kita juga ada selebrasi, ya, Pak. Ya. Silakan, ini selebrasi ini penting. Ya, setahun menjelang Asian Games tahun 2018, kita akan melaunch yang kita sebut selebrasi, ya, men-celebrate Asia, karena ini momennya momen Asia, sebuah
momen di mana kita mulai countdown setahun sebelum Asian Games. Kenapa? Kita tidak mau Asian Games ini hanya pada saatnya saja meriah, tapi sejak setahun sebelumnya seluruh masyarakat, seperti Anda ketahui kalau Anda buka sosial media sekarang sudah mulai ada pendaftaran volunteer. Volunteer itu penting, Pak. Ya, untuk Asian Games itu penting sekali. Itu melibatkan anak-anak muda yang kita akan seleksi. Nah, volunteering ini sudah kita mulai setahun sebelumnya pendaftarannya, nanti akan diseleksi. Dan juga kegiatan-kegiatan lain yang akan memeriahkan Asian Games kita mulai setahun sebelumnya, sehingga tidak akan terlambat, tidak akan serba mendadak, di Jakarta dan juga di Palembang. Selebrasinya nanti akan ada sebuah pertunjukan yang cukup luar biasa, yaitu akan ada drone dari Intel. Anda tahu kan Intel bukan Intel ini Intel teknologi. Itu akan ada 300 drone berdemo di langit Monas, ya, dengan sebuah konfigurasi yang sangat kreatif. Ya, itu akan menjadi atraksi yang luar biasa karena baru 2 kali diselenggarakan di dunia. Ya. Yang kedua ini di Indonesia, di Jakarta, untuk memperingati countdown Asian Games 2018. Lalu akan ada kegiatan-kegiatan lain di countdown itu, akan ada artis-artis Asia. Mungkin Bapak dan Ibu selama ini mendengarkan walaupun ini masih kami harus konfirmasi, akan ada artis-artis ini, Ibu Hai ini yang yang bertanggung jawab. Nanti akan ada artis yang sangat terkenal, yang sangat digemari di Indonesia, dari Korea. Saya belum bisa sebut namanya. Tuh, pada tepuk tangan. Untuk ikut berada dalam countdown dan selebrasi tersebut. Kami usahakan artis-artis itu untuk ikut lebih banyak dalam kegiatan-kegiatan bulan kemerdekaan. Ini banyak yang jangan dulu katanya, nah itu. Karena masih dikonfirmasi. Itu acara Jumat malam ya. Iya. Kita akan sambung lagi nanti dengan Car Free Day seperti tadi, dan hari Seninnya itu seperti tadi saya katakan acaranya UKPIP, inisiatif UKPIP untuk Festival Prestasi Indonesia, apresiasi terhadap warga negara kita yang sangat berprestasi, dan ini sekaligus untuk memberikan inspirasi keteladanan kepada anak-anak bangsa. Selain juga pesta untuk pentas seni Festival Prestasi Indonesia itu pada tanggal 22 Agustus. Nah, sudah itu tanggal lagi, 26 Agustus, mudah-mudahan tanggal 26 mungkin berubah sedikit, akan ada Karnaval Kemerdekaan yang mengambil tempat di Bandung, ya. Karnaval Kemerdekaan ini melibatkan seluruh provinsi, seluruh pekerja seni pertunjukan dan budaya dari seluruh Indonesia untuk datang ke Bandung menyemarakan pentas budaya yang ini memang Bapak Presiden sangat sekali ingin diselenggarakan untuk sekaligus sebagai penutup bulan kemerdekaan. Tapi masih ada nih Pak. Masih ada penutupnya. Masih ada lagi nih Rabu 30 Agustus. Selebrasianya tadi sudah kan Asia. Nah ini nggak tahu, ini semoga ini nanti bisa membuat kejutan. Pokoknya kita akan ada futsal, ada legend lah. Legend. Yang sudah nggak usah sebut. Jangan dulu ya. Legend dari sebuah klub sepak bola yang besar akan melawan presiden dan menteri kabinet kerja. Belum nanti dulu. Jangan dulu. Tapi itu akan sekaligus sebagai bagian bukan hanya kemerdekaan, tetapi juga selebrasi ya, merayakan Asia untuk menyongsong Asian Games. Jadi kita berharap rangkaian ini akan membangkitkan partisipasi masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang nuansanya kebangsaan, sekaligus juga membangkitkan kebersamaan, sekaligus juga membangkitkan kebanggaan kita sebagai bangsa, bahwa kita bangsa yang besar. Banyak hal yang kita bisa banggakan, kita semakin percaya diri, dan ini akan mengimbangi prestasi-prestasi pembangunan ekonomi kita yang diakui di tingkat internasional. Misalnya sebagai satu contoh saja, surveinya Gallup misalnya, ya, kita kan menempati posisi yang tertinggi di dunia untuk kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini kan harus dioptimalkan untuk memperkuat semangat pengembangan kapasitas kebangsaan kita. Ya. Untuk konfirmasinya 1-2 hari ke depan, konfirmasi dari seluruh acara ini akan bisa diakses di
website sayaindonesia.indonesia.go.id atau sayaindonesia.setnek.go.id. Silakan baca di sini kalau belum bisa di sini. Saya kira itu ya, Ya. Pak Triawan dan saudara-saudara sekalian, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kami menghimbau partisipasi masyarakat untuk aktif di dalam kegiatan-kegiatan kita. Ini adalah bagian penting eksistensi kita sebagai bangsa yang besar, yang mengajak, yang harus melibatkan semua pihak untuk berpartisipasi. Saya kira itu, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya Pak? Johan dari Radio Resita Pak. Itu di kegiatan di Jakarta dan Bandung dan sekitar Jakarta ini Pak. Di tingkat daerah, kota-kota di seluruh Indonesia, manifestasi kehadiran negara dan pemerintah dalam kegiatan 17-an tersebut seperti apa Pak? Jadi kami kan selaku panitia nasional itu di tingkat pemerintah pusat didukung oleh semua kementerian, desa-desa, keterlibatan dari masyarakat desa, pemerintah desa itu difasilitasi, dimanage oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Kemudian juga sekolah, ya sekolah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian juga selain sekolah, perguruan tinggi oleh Kementerian Ristek Dikti, belum lagi kantor-kantor dari kementerian dan lembaga yang ada tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Kemendagri tentu saja juga berkoordinasi dengan Pemda-Pemda. Jadi ini adalah menjadi hajat bersama dari seluruh anak bangsa melibatkan berbagai pihak. Konteksnya tetap adalah untuk mendorong kebersamaan. Ini kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kesukarelawan kita untuk bekerja bagi masyarakat luas. Jadi ini bagian dari voluntarisme, ya, voluntarisme masyarakat. Jadi kerja bersama. Belum lagi banyak sekali asosiasi-asosiasi. Pak Triawan juga mobilisasi asosiasi-asosiasi profesi. Pusat belanja. Ya. Oh ya, kita juga nanti akan ada juga kan launching untuk diskon Indonesia atau apa gitu. Itu juga bagian penting untuk mendorong perekonomian masyarakat. Jadi nanti di daftarnya lebih lengkap lagi. Ya, ini hanya bagian utama, tapi detailnya akan ada di website nanti. Seluruh Indonesia kok Mas. Oke. Saya Pak, Teddy dari CNN Pak. Tadi untuk yang tanggal 1 mengenai pameran lukisan yang Senandung Ibu Pertiwi. Ini ada berapa banyak lukisan-lukisan yang dihadirkan, terus lukisan yang tertua usia berapa? Karena kalau yang pengalaman tahun lalu kan ada lukisan replika Pak. Tahun lalu kalau nggak salah ada lukisan replika. Nah tahun ini lukisan yang jadi paling yang di center of interestnya apa di acara ini? Terima kasih. Jadi memang masih ada banyak lukisan yang belum bisa kita tampilkan pada tahun yang lalu. Nanti hari Senin kita akan ada konferensi pers khusus untuk lukisan. Nanti kita akan pembukaan pameran di tanggal 1, ya tanggal 1. Ya, oke. Saya kira itu saja. Oke, makasih.